Halo pendengar novel yuk, bersama kami yang akan menemani hari kalian agar lebih berwarna. Pastikan kalian dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Tentu saja ini di klub. Ujar Jenny, apa kau tidak pernah pergi ke klub? Tanya Alexa dengan heran. Aku belum pernah, jawab Kayla. Jenny pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Ki, berapa umurmu? Tanya Jenny. 20. Jawab Kayla dengan bangganya. Kau itu sudah berumur 20 tahun tapi kau tidak pernah pergi ke klub. Tanya Jenny tidak percaya Kak Kenzo dan ibu selalu melarangku untuk pergi ke tempat yang aneh-aneh. Jawab Kayla dengan polosnya. Tempat aneh, ujar Jenny kembali menggelengkan kepalanya. Terbesit niatan Jenny untuk mengerjai Kayla mengingat perlakuan Kenzo padanya. Ki, tunggulah di sini. Duduk, jangan kemana-mana, oke? Tanda seru. Aku akan ke toilet sebentar, ujar Jenny pada Kayla yang dijawab anggukan kepala oleh Kayla. Kayla pun duduk di salah satu kursi. Jenny naik ke lantai 2 memanggil seorang pria. Kau lihat kan wanita yang memakai pakaian putih itu yang duduk di sebelah sana? Ujar Jenny menunjuk ke arah Kayla. Ya, aku melihatnya. Ujar pria itu. Kau datangi dia dan goda dia, terserah kau mau melakukan apapun padanya, tapi ingat jangan sampai kau bilang aku yang menyuruhmu. Tanda seru. Petik 2. Seru Jenny kepada pria itu dan memberi uang yang banyak pada pria itu. Oke, jawab pria itu dengan tersenyum licik. Jenny melihat pria itu berjalan mendekati Kayla. It's showtime. Sedikit hiburan sambil menunggu Dimitri datang, ujar Jenny tersenyum licik. Di lantai bawah Kayla mulai didekati pria asing tadi. Hei cantik, boleh aku duduk? Tanya pria asing tadi. Kayla melihat sekilas lalu membolehkan pria itu duduk di sampingnya. Kau sendiri? Tanya pria itu. Aku berdua dengan temanku, jawab Kayla dengan tersenyum sopan. Boleh aku menemanimu? Ujar pria itu mulai merangkul pundak Kayla. Kayla yang dirangkul pun merasa risih mengangkat lengan pria itu dari pundaknya. Jenny yang melihat wajah Kayla yang mulai cemas merasa bahagia. Aku memang tidak dapat membalas perbuatan kakakmu, tapi setidaknya adiknya bisa aku kerjai, ujar Jenny tersenyum puas melihat pemandangan yang ada di bawahnya. Kayla yang mulai merasa risih pun meminta pria itu untuk pergi, tapi pria itu terus mengganggunya. Kayla mencari-cari keberadaan Jenny namun tidak tampak. Kayla terus berusaha menghindar tapi pria asing itu justru berusaha menciumnya. Kayla dengan sekuat tenaga mendorong pria tersebut hingga terjatuh, membuat pria asing itu semakin marah. Kayla bangkit dari duduknya berusaha pergi namun pria asing itu mencengkram lengannya. Lepaskan, teriak Kayla yang sudah sangat ketakutan. Lalu tiba-tiba dari arah belakang ada suara pria yang sangat berat. Lepaskan nona ini, ujar Dimitri. Ya, pria itu adalah Dimitri. Dimitri yang sudah datang di klub itu melihat Kayla yang sedang ketakutan. Kayla langsung menatap ke arah sumber suara dan dengan refleksnya bersembunyi di belakang Dimitri. Kau siapa? Tanya pria asing itu dengan wajah sombongnya. Kalau kau tidak melepaskan nona ini, aku akan memanggil security. Tanda seru. Petik 2. Ujar Dimitri dengan tenangnya. Pria asing itu pun menatap kerah Dimitri dan langsung meninggalkan Dimitri dan Kayla. Jenny yang melihat dari lantai atas Dimitri yang sudah datang dan membantu Kayla langsung turun ke lantai 1. Kau tidak apa-apa nona? Tanda tanya. Petik 2. Tanya Dimitri menatap ke arah Kayla yang bersembunyi di belakangnya. Aku tidak apa-apa. Terima kasih, lirik Kayla pada Dimitri. Kayla, kenapa kau ada di sini? Apa kau baik-baik saja? Tanya Jenny berpura-pura perhatian pada Kayla. Lalu melihat ke arah Dimitri. Dimitri, kau sudah datang, ujar Jenny. Kau mengenalnya? Tanya Dimitri pada Jenny. Tentu saja, aku yang membawanya kemari. Tadi aku meninggalkannya sebentar karena ingin ke toilet. Tanda seru. Petik 2. Jawab Jenny. Kak Jenny, kenapa kau lama sekali? Guman Kayla dengan wajah kesalnya. Maafkan aku Ki, ujar Jenny dengan wajah bersalah. Terima kasih kak sudah menolongku, ujar Kayla pada Dimitri.
memantap wajah Dimitri dengan lekat. Sewaktu Dimitri tadi membantunya, Kayla tidak melihatnya dengan sangat jelas. Wajahnya tampan sekali, guman Kayla dalam hati. Dimitri yang ditatap Kayla pun hanya tersenyum manis. Jenny yang melihat Kayla menatap ke arah Dimitri langsung merasa kesal. Lebih baik kita duduk, ujar Jenny. Lalu mereka pun duduk di tempat yang tadi ditempati oleh Kayla. Ada apa kau memanggilku? Tanya Dimitri menatap Jenny. Aku hanya ingin meminta bantuanmu. Apakah kau bisa membantuku mencari apartemen untuk tempat tinggalku? Ujar Jenny, kebetulan apartemenku kosong, kalau kau mau kau boleh tinggal di situ. Ujar Dimitri. Benarkah? Titik tanda seru petik 2. Tanya Jenny dengan sangat antusias. Tentu saja, jawab Dimitri. Dimitri merasa sejak dari tadi ada yang menatapnya. Dimitri pun menoleh ke arah Kayla dan melihat Kayla masih menatapnya. Jenny yang melihatnya pun semakin geram pada kelakuan Kayla. Oh ya, kenalkan, ini teman adikku, ujar Jenny. Aku Kayla, ujar Kayla dengan semangat mengulurkan tangannya. Dimitri, ujar Dimitri menerima uluran tangan Kayla. Kalian sudah memesan minuman? Tanya Dimitri pada Jenny dan Kayla. Aku lupa, jawab Jenny, lalu memanggil waiters. Kau mau minum apa? Tanya Dimitri pada Jenny. Seperti biasa, ujar Jenny. Nona Kayla, kau mau minum apa? Tanya Dimitri pada Kayla. Orange juice, jawab Kayla dengan polosnya membuat Dimitri tertawa kecil. Setelah minuman datang pun Kayla meminumnya dengan sangat kehausan. Boleh aku tambah lagi? Tanya Kayla. Tentu saja boleh, ujar Dimitri. Jenny yang melihat interaksi antara Kayla dan Dimitri pun ada amarah dalam hatinya. Kenapa aku harus mengajak Kayla bersamaku? Guman Jenny dalam hati. Kak Jenny, boleh aku bertanya? Ujar Kayla yang dijawab anggukan oleh Jenny. Apa kalian berpacaran? Titik tanda tanya petik 2. Tanya Kayla pada Jenny dan Dimitri. Ya. Tidak, jawab Dimitri dan Jenny bebarengan. Dimitri menatap ke arah Jenny dengan tajam. Jenny yang mengerti arti tatapan itu menundukkan kepalanya. Kenapa jawaban kalian berbeda? Ujar Kayla tertawa kecil. Maksudku, aku hanya berteman dengan Dimitri, ujar Jenny tidak ingin membuat Dimitri marah dan menjauhinya. Jenny tidak mau kehilangan Dimitri setelah ia tidak bisa mendapatkan Kenzo. Kau tahu Kak Jenny? Dia pria yang tampan, ujar Kayla dengan jujur memuji ketampanan Dimitri, membuat Dimitri terheran-heran dengan sikap Kayla yang begitu terbuka dan apa adanya. Ki, kau ini bicara apa? Titik tanda tanya petik 2. Ujar Jenny merasa bahwa perkataan Kayla seperti sedang merayu Dimitri. Aku berkata jujur Kak Dimitri ini sangat tampan, ujar Kayla menatap ke arah Dimitri. Dimitri pun tersenyum pada Kayla. Ish, jantungku ini kenapa seperti ingin melompat-lompat setiap aku melihat wajah Kak Dimitri, guman Kayla dalam hati sambil senyum-senyum sendiri. Kring, ponsel Kayla berbunyi. Halo Ki, kau di mana? Titik tanda tanya petik 2. Ujar nyonya besar merasa khawatir karena sudah larut malam dan terdengar suara musik di tempat Kayla. Aki sedang di klub Bu, ujar Kayla, membuat Jenny langsung merebut ponsel Kayla dan mematikannya. Kenapa kau bilang kita berada di klub? Titik tanda tanya petik 2. Ujar Jenny yang merasa takut karena sudah membawa Kayla ke tempat yang dilarang oleh Kenzo dan nyonya besar. Memang kita sedang berada di klub kan? Kayla bertanya balik dengan polosnya. Hah, sudahlah, lebih baik kau pulang sekarang. Aku takut mommu akan marah, ujar Jenny. Oke. Engkak Jenny pulang menggunakan apa? Tanya Kayla. Malam ini aku tidak pulang. Jenny melihat ke arah Dimitri. Baiklah, aku pulang dulu. Titik tanda seru petik 2. Kayla pun hendak melangkahkan kakinya, lalu menatap ke arah sekeliling yang sudah penuh dengan orang-orang. Kak Jenny, pintu keluarnya di mana ya? Tanya Kayla dengan wajah bingungnya, membuat Dimitri tertawa kencang. Jenny yang melihat Dimitri tertawa kencang menatapnya dengan tak percaya, karena selama ia bersama Dimitri tidak pernah sekalipun melihat Dimitri yang tertawa seperti itu. Baiklah, aku antar kau keluar,
Ujar Jenny dengan wajah yang sangat kesal. Sungguh Jenny merasa sangat menyesal telah membawa Kayla bersamanya bertemu Dimitri. Dimitri dengan masih tertawa melihat Jenny membawa Kayla keluar. Dimitri pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Ah, kenapa gadis itu sangat polos. Aku yakin pasti dia tidak pernah berpacaran. Guman Dimitri dalam hati tersenyum kecil di wajahnya. Di mansion utama Kenzo dan Naira sedang di meja makan. Pali menyiapkan makanan di meja makan tersebut. Pali, di mana Kayla? Tanya Naira pada Pali. Sebelum Pali menjawab sudah dipotong terlebih dahulu oleh Tuan Kenzo. Kayla pulang ke mansion ibu. Titik tanda seru petik 2. Jawab Kenzo dengan datar. Oh. Jawab Naira, Ken, boleh aku meminta sesuatu? Tanya dua Naira. Jawab Kenzo, maafkanlah ibu, tarik hukumanmu. Ujar Naira memohon pada Kenzo, tetapi Kenzo hanya diam saja. Sayang, kau dengar aku. Ujar Naira kembali, namun Kenzo masih saja diam. Naira hanya bisa menarik nafasnya dengan panjang. Pali, bau apa ini? Tanya Naira mencium bau makanan yang ada di hadapannya. Pali pun ikut mencium bau di sekitarnya. Tidak ada bau apapun nyonya. Ini hanya bau makanan yang ada di meja. Jawab Pali, kenapa bau makanan ini sangat menyengat ya? Guman Naira dalam hati, jadi membuatnya tidak semangat untuk makan. Padahal yang ada di hadapannya itu adalah nasi goreng dan juga beberapa lauk tambahan yang biasa dia makan setiap hari. Naira pun mengambil roti yang ada di depan Kenzo, mengambil beberapa lembar roti dan memolesinya dengan selai. Kenzo pun melihat apa yang dilakukan oleh Naira. Kau bilang sarapan dengan roti itu tidak mengenyangkan? Tanya Kenzo masih menatap Naira yang asik dengan memakan rotinya yang memang tidak mengenyangkan. Tapi kalau makan rotinya banyak pasti kenyang. Jawab Naira dengan asal. Masih dengan memakan rotinya, Kenzo hanya menggelengkan kepalanya setelah menghabiskan 6 lembar roti. Naira masih mengambil cemilan lainnya. Kenzo yang sedang bersiap-siap memakai jasnya pun menatap Naira dengan tidak percaya. Setelah melepas kepergian Kenzo, Naira kembali masuk ke dalam mansion menuju kamarnya. DRT, suara ponsel berdering. Naira menatap layar ponselnya, terdapat nama Kayla. Naira pun mengangkatnya. Halo kakak ipar. Ujar Kayla. Halo Ki. Jawab Naira, kakak ipar kemarilah, aku ingin sekali curhat padamu. Ujar Kayla memohon pada Naira. Tapi Ki, di mansion ada ibu. Aku takut. Belum selesai berbicara Kayla memotong pembicaraan Naira. Kakak ipar jangan takut, ada aku di sini. Ujar Kayla. Naira tampak berpikir sejenak. Oke, aku akan ke sana. Tanda seru petik 2. Ujar Naira. Naira pun bersiap-siap menuju mansion kedua yang sekarang ditempati oleh nyonya besar. Ada perasaan ragu di hatinya, namun segera ditepisnya jauh-jauh. Naira pun mengirim pesan pada Kenzo bahwa dirinya akan berkunjung ke mansion kedua. Saat sudah sampai di pintu mansion kedua, Naira melihat ke sekelilingnya. Naira kembali mengingat saat pertama kali menginjakan kaki ke mansion itu, yaitu saat hari pernikahannya dengan Kenzo. Dan di hari pernikahan itu adalah hari pertama kali Naira melihat sosok Kenzo. Naira masuk dan melihat ke sekeliling mansion, menatap ke atas lantai kedua pintu kamar Kenzo dan dirinya. Entah mengapa hati Naira seperti melau, tiba-tiba air matanya menetes ketika mengingat itu semua. Kakak ipar, teriak Kayla menuruni anak tangga dan langsung memeluk Naira. Naira pun langsung menghapus air matanya dan membalas pelukan Kayla. Kakak ipar kenapa? Tanya Kayla menatap mata Naira yang seperti habis menangis. Kakak ipar menangis? Tanya Kayla. Ish, aku tidak menangis kok, tadi mataku terkena debu makanya seperti habis menangis, ujar Naira. Oh, sini kak, kita duduk. Ujar Kayla membawa Naira duduk di atas sofa ruang keluarga. Tempat ini tidak berubah ya Ki? Tanya Naira masih melihat ke seluruh ruangan mansion. Kakak ipar pernah tinggal di sini? Tanya Kayla. Ya, aku pernah tinggal di sini, ujar Naira. Real? Tanya Kayla dengan terkejut. Naira pun menganggukkan kepalanya. Ya, dan aku pun pertama kali melihat kakakmu di rumah ini pada saat hari pernikahan kami.
Ujar Naira kembali merasa melow, entah kenapa hatinya sedikit sensitif. Jadi sebelum acara pernikahan kakak ipar belum pernah bertemu dengan Kak Kenzo. Tanda tanya petik 2. Tanya Keila merasa tak percaya. Ya, ujar Naira, dan kau tahu Ki. Aku saat itu membayangkan kakakmu itu sosok yang sudah berumur tua, ujar Naira tertawa mengingat kembali saat Naira membayangkan wajah Kenzo. Keila pun ikut tertawa. Kakak ipar, ceritakanlah padaku, bagaimana kau bisa sampai menikah dengan kakakku? Tanya Keila penasaran. Kalau diceritakan akan sangat panjang Ki. Guman Naira, bukankah tujuanku ke sini untuk mendengarkanmu bercerita? Bukan aku yang bercerita, ujar Naira kembali memencet hidung Keila dengan gemas. Sebenarnya jarak usia Naira dan Keila itu hanya beda 2 tahun, tapi karena sifat manja Keila dan wajahnya yang imut, membuat Naira pun memperlakukan Keila seperti adik kecilnya. Terima kasih sudah mendengarkan novel You. Tetap semangat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.